Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah, kalau kita menyimpan harta kita di dalam berangkas besi, kalau kita punya duit, mencari tempat penyimpanan duit yang aman, maka kau juga harus cari tempat yang paling aman untuk menyimpan waktu. Ahibati fillah, banyak wasiat yang diberikan oleh para ulama agar kita berpacu dengan waktu. Di antaranya adalah yang dituliskan oleh Ibnul Jauzi untuk putranya. Dia mengatakan, wa'lam ya bunayya, ketahuilah wahai ananda, annal ayyam tabsutu sa'at, bahwa hari-hari ini menghamparkan jam-jam. Wa anna sa'at tabsutu anfasan, tiap jam itu mereka membentangkan nafas-nafas buatmu. Wa kullu nafasin khizanah, setiap tarikan nafasmu adalah khizanah, tempat penyimpanan, lemari. Fahdar an tudhiba nafasan fi ghairi syai' fatara yaumal qiyamah khizanatan farighatan fatandam. Hati-hati nak, jangan sampai nafasmu berlalu tanpa amal soleh, sehingga kau nanti pada hari kiamat ngelihat lemarimu kosong dari amal soleh. Kau akan menyesal. Dan kita tahu Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut, jemaah. Semut kecil. Orang Arab tuh tahunya semut tuh. Kau beramal itu, kebaikan kau akan lihat. Di lemarimu kau akan lihat. Oh Masya Allah. Langsung tertulis di sana jemaah. Kau akan lihat. Dan sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang kau amalkan keburukan sebesar semut kecil itu, kau akan melihatnya. Subhanallah. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tadi Ibnul Jauzi, ini Ibnul Qayyim. Apa bedanya Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim itu dikenal Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jadi ada madrasah yang dibina oleh bapaknya Ibnul Qayyim, namanya Madrasah Jauziyah, yang ini ada hubungannya dengan Ibnul Jauzi. Kalau nggak salah kayak gitu. Kalau nggak salah, kalau salah mohon maaf. Ibnul Qayyim mengatakan, as-sanah syajarah. Tahun itu, setahun itu adalah pohon. Wasyuhuru furu'aha. Cabangnya itu adalah bulan-bulan. Wal ayyamu aghsanuha. Rantingnya itu adalah hari-harinya. Pohon, tahun, cabangnya adalah bulan, rantingnya adalah hari-hari. Was-sa'atu awraquha. Dan jam, 24 jam itu adalah daun-daunnya setiap harinya. Wal anfasu thamaru. Buahnya apa? Nafasmu. Itu buah. Faman kanat anfasuhu fi ta'atillah, barang siapa yang nafasnya dalam ketaatan kepada Allah, fa thamratu syajarati thayyibah, maka buah pohonnya adalah baik. Wa man kanat fi ma'siyah, kalau ternyata nafas dia adalah kemaksiatan, fa thamratuhu handhal, maka buah pohon itu adalah buah yang pahit, buah handal. Wa innama yakunul jadad yaumal ma'ad. Kapan kau akan petik buahnya? Pada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan. Fa indal jadad yatabayyan hulwu thimar min murrih. Ketika kau petik, kau akan tahu manis atau pahit yang kau petik. Allah menceritakan di surat Al-Fajr,
Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, ketika pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam, manusia ketika itu melihat neraka jahanam, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat, laha sab'una alfi zimam, memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap zimam itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ditarik itu neraka jahanam. Ketika itu manusia ingat dengan buah yang telah dia lakukan. Apa dia katakan? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal dalam masa kehidupanku. Tapi selesai jemaah. Nggak ada sudah. Nggak bermanfaat peringatan. Sekarang diingatkan. Wa anna lahu dzikra. Tapi nggak mau diingatkan. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau lihat sehari yang kita amalkan apa saja dengan gadget kita. Karena ana lihat gadget kita itu termasuk ruh manusia yang kedua. Nah, buktinya apa? Manusia bawa power bank. Udah lihat? Dia takut. Takut apa? Takut baterainya habis. Power bank gak cukup, dia bawa charger. Ketika dia menanti di, ya anak sering ke airport, kita lihat manusia akan mencari colokan, cari stop kontak itu kemana? Karena takut nyawanya habis. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Kau lihat bateraimu di HP itu, di situ ada aplikasi baterai, aplikasi penggunaan baterai. Kau bisa lihat berapa persen buat WhatsApp, berapa persen buat YouTube, berapa persen buat Quran, berapa persen buat zikir. Kau lihat. Kalau bisa tiap hari kau lihat, sore hari kau lihat. Ustaz, ana baca Qurannya nggak pakai HP, Ustaz. HP-nya apa? Ya HP buat nonton doang. Baca Qurannya ya kalau hari Jumat, Ustaz. Nggak ada berarti kau punya baca Quran. Kau punya aplikasi itu. Memang jamaah baca Quran di masjid jangan pakai HP. Cuma memang kadang-kala masjid-masjid ini masih kurang perannya. Antum bisa lihat Masjid Nabawi, bagaimana di setiap shaf itu, berapa shaf mesti ada Quran. Sehingga orang kalau duduk bisa ngambil Quran. Kadangkala di sini mana tempat Qurannya? Hah? Sini doang. Bayangkan orang datang di sana. Coba Qurannya itu dibikin di model Masjid Nabawi. Jadi ada di pojok-pojokan, orang sambil nunggu ngambil Quran. Paling tidak orang kalau nunggu jamaah, dia itu ada koran 2 tahun yang lalu dibaca. Antum lihat orang sekarang nunggu apalah, tahu-tahu ada bungkus kacang dari koran. Dia lihat tuh, dibaca sama dia. Karena ada di dekat dia. Lalu kenapa kitabullah kita tidak dekatkan dengan manusia? Maka usahakan masjid ini kalau bisa di tembok-tembok dipasang ya, dikasih Quran 5 biji, 2 biji di sana, sehingga orang yang sholat di sana tinggal ngambil. Kalau mau ke sini kan susah, apalagi pakai cermin gitu, pakai kaca gitu. Baik, usahakan kalau di masjid baca Quran pakai mushaf, bukan pakai HP. Kecuali Ustaz nggak ada juga Qurannya di masjid, Ustaz, ya terpaksa. Jangan sampai di depanmu ada Quran kau buka HP. Kelebihannya HP ini jamaah, kau bisa baca Quran dan kau masih bisa membaca pesan manusia. Kadang-kala masuk
pesan, langsung Qurannya ditutup dulu. Maka jangan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Makhlad ibn Husain disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi bagaimana dia ini berkaitan dengan waktu. Kalau disebutkan orang-orang yang soleh buat dia mengatakan, ya Allah, kalau ingat mereka nih kayaknya kita nggak ada apa-apanya sama mereka. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Lalu dia mengatakan, laisa sahihu idza masya kal muqadi. Nggak sama orang yang sehat kalau jalan dengan orang yang telah lumpuh. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya. Untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, seharusnya waktu mereka lebih berharga dari orang lain. Kau sudah mulai datang pengajian, mendengarkan ceramah, hargai waktu. Para ulama menjelaskan ada 3 kekhususan waktu agar kau tahu waktu itu lebih berharga daripada harta. Mereka mengatakan yang pertama, waktu itu cepat habisnya. Cepat banget jemaah. Baik itu waktu senang atau waktu susah. Makanya nanti orang-orang di padang mahsyar atau mereka di neraka, Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika kita himpun mereka nanti pada hari kiamat, mereka akan merasa seakan-akan hidup kita di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang. Cepat banget jemaah. Kemudian yang kedua, kekhususan waktu itu kalau pergi nggak akan balik. Dia cepat berlalu, kalau pergi dia tidak akan balik. Dan yang ketiga, itulah yang paling mahal yang dimiliki manusia daripada semua yang dia miliki jemaah. Cuma sekali lagi kita kadang-kala kurang menghargai waktu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan wasiat kepada seorang lelaki mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Kau manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal itu yang lainnya datang. Yang pertama, syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa tua ke masjid biasa. Udah pensiun, udah nggak ada kerjaan. Kadangkala di masjid dari maghrib sampai isya, bapak nggak pulang. Iya, mau ngapain di rumah? Jadi ke masjidnya karena memang nggak ada apa-apa. Ya, alhamdulillah masa tuanya ke masjid bagus. Tapi nih Nabi alaihissalam menyuruh kita memanfaatkan waktu muda. Beda lah jemaah, orang tua sholat udah nggak bisa lama-lama. Kadangkala sujud, bangun dari sujud mau berdiri udah nggak kuat, udah susah. Tapi anak muda masih kuat. Dan anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah nggak sama dengan orang tua yang rajin ke masjid, nggak sama. Makanya di antara 7 golongan, 7 golongan, sebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Fadl 7 loh. Iya, jangan cuma pemimpin yang adil. 1 pemimpin yang adil. Cuma 1 doang. Tinggal 6. Jamaah. Menangis malam hari ingat pada Allah. Menangis malam hari karena ingat sama Allah. Yang kedua, diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya. Lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan terpandang, lalu dia mengatakan ini akhafullah. Yang keempat, pemimpin yang adil. Ya udah, tadi ini udah dihitung pemimpin yang adil. Nah, yang keempat, Anak muda yang soleh. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang kelima, Karena Allah. Cinta karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, yang ketujuh, yang keenam hatinya terpaut dengan masjid.
Yang ketujuh, orang yang sedekah kemudian yang mana yang mau dikasih hadiah jemaah? Anak nggak tahu. Fadhal, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, tuh salah satu dari 7 itu adalah anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah tuh takjub dengan anak muda. Ya biasalah anak muda sukanya main. Tapi ini datang ke masjid, ini datang pengajian. Tapi kadang-kala kita jadi takut. Sebagian orang kalau melihat anak muda ke masjid jenggoten lagi, waduh, ikut aliran apa anak muda ini, kata dia. Tapi kalau anak muda pakai tato ke kafe, oh biasa, Ustaz, anak muda kayak gitu memang tuh. Orang tua kadang-kala kayak gitu. Ini sesuatu yang berbeda dengan pandangan pencipta langit dan bumi. Allah memandang anak muda yang rajin memang istimewa. Rajin ibadah itu istimewa, akan mendapatkan naungan khusus. Kalau orang tua rajin ke masjid, tadi kita sampaikan, itu biasa. Kalau orang tua nggak rajin ke masjid, itu yang tidak biasa. Makanya orang tua yang masih berzina di masa sepuhnya, itu Allah nggak bakal ngelihat dia. Sudah tidak ada faktor mendukung dia untuk melakukan perbuatan maksiat, udah lemah jemaah. Tapi sekarang di dunia sekarang dengan adanya obat ini, obat itu, na'udzubillah, sehingga mereka lebih jauh dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, masa mudamu sebelum masa tuamu jemaah. Masa muda yang punya rezeki berangkat haji, berangkat haji. Jangan nunggu tua. Kau tahu ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah harta dan ibadah hati. Kalau orang tua berangkat, ya Allah, kita akan melihat kejadian-kejadian yang membuat kita tertawa. Ada seorang berangkat haji dari hotelnya berangkat ke masjid dengan 30 orang. Pulang dia sendirian. Dibantu oleh petugas. Bapak tersesat, Bapak. Alhamdulillah saya nggak tersesat, Pak. Saya ini 30 orang, yang 29 itu yang tersesat. Kata dia. Jadi 30 orang yang 29 tersesat. Banyak subhanallah, anak ketemu dengan orang itu tersesat hampir sampai ke airport di Medina. Kita ajak, Pak, kita antarkan, takut dia melihat kita. Enggak, saya enggak tersesat, saya mau jalan ke sana. Karena sudah tua. Haji ini butuh fisik yang kuat. Jangan ditunda-tunda. Ketika masih muda, kemana kau berangkat? Ke Australia, ke Eropa, ke Singapura. Ketika sudah tua, udah mau kemana? Mau umroh. Beda jemaah. Maka tolong, yang sudah mampu berangkat haji, berangkat. Apalagi sekarang haji itu, kita ini berpacu sama waktu jemaah. Kita nggak tahu kapan ajal. Sekarang kalau di Lampung ini daftar sekarang berangkat kapan haji? 10, 15, 15 tahun. Kalau umurmu sekarang 40 tahun, berarti 55. Kalau umurmu 50 tahun, tinggal tambah. Umur 60 tahun baru daftar, ya bismillah. Mereka kadangkala berangkat haji nggak tahu haji itu apa. Apa kata ustadznya? Alhamdulillah kalau kau tidak terpisah dari rombongan. Kalau terpisah dari rombongan ketika tawaf, terpisah dari rombongan ketika sa'i, dan kau tawaf 7 kali, ternyata kau hanya tawaf 5 kali, nggak sah. Sa'i 7 kali, kau sa'i cuma 5 kali. Kenapa? Nah, anak kira sudah 7 kali Ustaz. Maka hati-hati ya, masa muda. Maka kalau punya rizki, gunakan untuk beribadah yang memang butuh fisik, karena tadi perbedaan antara orang tua dengan anak muda. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum sakit. Sebagian orang masya Allah, ketika dia sakit, ya Allah kepingin aku ke masjid. Kau waktu sehat kemana? Main futsal. Nah, ketika sehat digunakan untuk main, boleh main futsal, tapi jangan lupa sama rumah Allah. Yang jadi masalah, kau sehat ke sana, sakit kepingin ke rumah Allah, gak terhitung sudah. Maka gunakan masa sehatmu sebelum kau sakit. Jamaah, semua akan merasakan sakit. Memang ada yang parah, ada yang tidak parah. Tapi sebelum sakit tiba, manfaatkan masa sehatmu. Wa ghinaka qabla fakrik, dan masa kayamu sebelum kau miskin.
Mau sodakoh sekarang. Kadangkala orang bangkrut baru sodakoh. Kenapa? Iya, katanya sodakoh itu bisa mendatangkan kembali harta. Oh, sekarang sedekahmu kepingin kau balikan hartamu yang dulu. Ketika kau kaya, kenapa kau nggak sodakoh? Maka sodakoh jemaah sebelum kau miskin. Dan ingat, sodakoh tuh nggak harus kaya. Sodakoh nggak harus kaya. Jangan berpikir kalau ada kotak amal, subhanallah. Kadangkala jemaah yang sudah sodakoh itu malah orang miskin. Maka kau sekarang kalau punya, ya punya duit 5.000, kau bisa sodakoh dengan 1.000 perak. Kau punya 10.000, kau bisa sodakoh dengan 2.000, dengan 5.000. Sodakoh sebelum uang itu habis. Kemudian wa faraghaka qabla syughli, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu datang. Manfaatkan. Ketika kau nganggur, ada mahasiswa lulus mulai ngelamar kerja. Masa ngelamar kerja itu nikmat dari Allah. Kenapa? Kau masih belum punya pekerjaan. Tapi ketika kau diterima kerja, nikmatmu berubah. Waktumu jadi penuh dan kau mungkin dapat gaji. Tapi waktumu udah habis. Maka kalau yang nganggur, manfaatkan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa hayataka qabla syughli, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Dan mati tidak pernah ketok pintu mengatakan besok bapak mau mati pak ya, nggak ada. Kau lihat sebagian salafus saleh, di antaranya Hammad bin Zaid, "Lau qila lahu anta tamutu ghadan." Kata Abdurrahman Al-Mahdi, dia menceritakan tentang Hammad bin Zaid, kalau dikatakan kepada dia, kau besok akan mati, besok kau mati, ma qadira an yazida fi amali, dia tidak akan bisa menambah sedikit pun amalan. Kenapa? Karena waktunya semua sudah berisi amal. Itu Hammad bin Zaid tidak pernah terlihat kecuali dalam ketaatan. Kalau dia tidak bersolat, dia berzikir. Kalau nggak berzikir, dia baca Quran. Kalau nggak, dia siap-siap untuk mengajar. Semua waktunya untuk ketaatan. Sedangkan kita kalau dikatakan dokter menvonis, bapak kayaknya umurnya tinggal 3 bulan lagi sudah. Apa yang terjadi dalam 3 bulan itu? Masya Allah, kita akan berubah 180 derajat. Kita akan buka Quran, kita akan manfaatkan waktu yang tinggal 3 bulan. Padahal kita tahu kematian itu datang tidak kenal waktu jamaah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Manusia itu tidak akan tergelincir kakinya, tidak akan berpindah dari tempat, dari posisinya kelak pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang beberapa hal. Ada 4 hal, ada 5 hal dalam sebuah hadis. Yang pertama ditanya tentang umurnya secara umum. Di riwayat lain dikatakan an syababihi, tentang masa mudanya. Masa muda akan ditanya kau. Umurmu penuh ditanya, tapi secara khusus kau akan ditanya tentang masa muda. Karena apa? Karena Allah berikan nikmat yang lebih kepadamu pada masa muda. Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Kau gunakan untuk apa? Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya kau gunakan untuk apa. Maka jamaah, dengarkanlah wasiat Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dia mengatakan idza amsayta fala tantahir sabah. Kalau kau masuk waktu sore, jangan nunggu pagi beramal. Jangan nunggu pagi. Kadangkala kita nih dibangunin sama Allah jam 1 malam. Bangun. Sholat apa enggak? Oh, tunggu ntar jam 3. Akhirnya bangun azan subuh. Kau kalau masuk waktu sore, kau niat beramal, amalkan waktu sore itu. Jangan nunggu pagi, besok jangan. Jangan ditunda. Kemudian dia mengatakan wa khudh min sihhatika limaradik, ambil masa sehatmu untuk kau sakit. Kenapa disuruh ambil masa sehatmu untuk waktu sakit? Karena kemuliaan yang Allah berikan, yuktabu lil musafiri wal marid maka na ya'malu sahihan muqiman. Pahala itu akan ditulis buat orang
yang musafir atau sakit seperti kalau dia sedang sehat dan sedang mukim. Makanya orang musafir itu nggak perlu qobliyah ba'diyah, tapi tetap ditulis qobliyah ba'diyah karena dia biasa mengamalkan itu. Musafir biasa puasa Senin Kemis. Ketika tidak safar, kau musafir nggak perlu kau puasa Senin Kemis. Kenapa? Udah ditulis, pahalanya tuh udah ditulis. Karena musafir dikasih keringanan oleh Allah SWT. Orang yang sakit, ketika dia sakit nggak sholat sunnah, nggak puasa sunnah, padahal kalau sehat dia biasa melakukan itu, maka catatan itu berjalan jamaah. Terus jamaah. Seperti orang yang bekerja di perusahaan karena sakit, karena faktor kecelakaan, ketika bekerja gajinya tetap dikasih sama perusahaan walaupun dia di rumahnya. Itu tanggung jawab dari perusahaan. Dan Allah pun memberikan hal itu. Kau sakit nggak bisa ke masjid, tapi biasa ke masjid, tetap dicatat. Biasanya kau ke masjid berapa langkah, itu langkahnya tetap dicatat. Biasa kau masjid sholat tahiyatul masjid, ditulis sholat tahiyatul masjid. Biasa kau ke masjid baca Quran, itu ditulis semuanya. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, wa khud min sihhatika limaradi. Ambil masa sehatmu supaya waktu sakit kau sudah aman. Pahalanya tetap ngalir jamaah. Wa min hayatika limautika, dan dari kehidupanmu untuk kematianmu. Baik, sebagai penutup, ketahuilah bahwa sebagian waktu lebih mulia dari waktu yang lainnya, sehingga kau harus tahu memanfaatkan waktu tersebut. Bulan Ramadan berbeda dengan bulan yang lainnya. Bulan haram berbeda dengan bulan yang lainnya. Malam Lailatul Qadar berbeda dengan malam-malam lainnya. Malam 10 hari terakhir berbeda. Ada 10 hari di awal Dzulhijjah, itu hari-hari yang mulia. Dan orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktu itu sesuai dengan waktu ketaatan. Waktu kau dengar azan, jangan ngobrol, kau jawab azan, karena bentar lagi habis azan itu. Waktu antara azan dan qomat manfaatkan. Untuk apa? Untuk berdoa umpamanya, untuk bersolawat kepada Nabi alaihissalam. Ada satu masalah yang banyak ya saudara-saudara kita masih belum memahami. Pada hari Jumat, ini penutup jamaah, tenang jamaah. Anda lihat sebagian sudah mulai nunduk-nunduk ya. Ketika sholat Jumat, kadang-kala sebagian telat. Imam sudah naik mimbar. Imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu khatib duduk, azan. Antum baru masuk nih. Apa yang antum lakukan? Menjawab azan atau sholat tahiyatul masjid? Menjawab azan. Sholat. Ada khilaf di antara jemaah. Nah, kalau tidak sedang Jumatan, maka kita jawab azan. Masuk masjid maghrib, azan, jawab azan. Tapi kalau masuk masjid Jumatan, maka kita sholat, tidak jawab azan. Loh, kenapa Ustaz? Kan ini kemuliaan. Ya, kau sudah telat. Dan kau bentar lagi wajib dengarkan khutbah. Kau punya kewajiban mendengarkan khutbah. Sekarang lebih utama jawab adzan atau dengarkan khutbah? Maka yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan ini kesalahan dari kau. Kau kan ingin dapat 2 pahala. Jawab adzan, tetap tahiyatul masjid, tetap dengarkan khutbah. Nggak bisa kau gabungkan waktu itu. Karena kalau kau jawab adzan, berarti kau akan sholat ketika khatib ceramah. Itu yang akan terjadi. Kalau kau sholat sekarang, berarti kau kehilangan fadilah menjawab azan. Iya, kau kehilangan itu, tapi kau dapat fadilah mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya mempelajari tentang waktu-waktu ketaatan yang sesuai dengan waktu tersebut, maka penting sekali jamaah, supaya kita tidak kehilangan waktu yang mulia. Waktu jihad, maka yang paling utama adalah berjihad. Ketika ada tamu, waktu itu adalah waktu untuk menghormati tamu. Jangan ada tamu kau tetap ngaji.
Ini waktunya ngaji itu mulia sekali, membaca firman Allah. Tapi sekarang ada tamu. Waktu itu kau waktu menghormati tamu. Sehingga dengan seperti itu Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita berkah di waktu kita dan manfaat yang besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kira itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jamaah, Masya Allah, zalim antum jamaah. Nah, antum zalim, subhanallah. Memang kita kadang-kala naruh jam tinggi-tinggi, akhirnya susah untuk ganti baterainya. Barakallah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, bagaimana mengajak anak dan istri memanfaatkan waktu libur untuk ke masjid mendengarkan kajian-kajian? Karena sudah terbiasa kalau hari libur mintanya ke mall atau ke kafe. Ini karena kebiasaan. Yang membiasakan siapa? Ya bapaknya. Sekarang bapaknya dapat hidayah gitu kan. Maka butuh proses ya. Artinya sampaikan kepada istri, mamanya mau ke mall, ada yang mau dibeli. Kalau nggak ada jangan. Karena dulu orang ke mall itu memang untuk ngisi waktu luang. Ngapain ya, nggak ngapa-ngapain, lihat-lihat doang. Janganlah kalau ngeliat-lihat doang. Tapi kalau kok ada yang mau dibeli, aku antar. Terus kalau enggak, liburan boleh jemaah, kita liburan berangkat ke tempat-tempat melihat keindahan ciptaan Allah, tapi tetap sambil bertadabbur. Artinya menambah keimanan. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ajak untuk melihat itu. Ajak anak ke kebun binatang. Lihat nih nak, Masya Allah, ini ciptaan Allah nak. Kau lihat ini, Masya Allah. Lihat gunung yang indah. Jadi liburannya pulang bawa manfaat. Karena kadang-kala orang itu jenuh betul dengan kegiatan dia. Butuh liburan dan refreshing. Tapi refreshing yang bermanfaat. Jadi kau lihat, kalau dia mau ke mall, kita lihat tempat, kita ke pantai aja lihat. Tapi jangan pantai yang tempatnya bikini-bikini ya. Antum cari tempat yang bermanfaat, sehingga mungkin kalau diajak ke masjid berat. Dan sebagian orang hari Ahad itu nggak tahu, di sini ada Car Free Day. Di sini ada. Itu tempatnya apa jemaah? Tempatnya maksiat jemaah. Antum lihat perempuan dengan Allah, anak punya abah nganter cucunya Car Free Day kapan hari. Pulang dari situ, aduh sudah abah nggak mau nganter-nganter lagi sudah, kata dia. Na'udzubillah, kata dia, itu orang dengan pakaiannya yang ketat-ketat di sana, kata dia. Dan yang muda-muda, Masya Allah, olahraga juga. Tapi kalau yang jalan di depannya perempuan nggak mau disalip sama dia, tetap di belakangnya. Na'udzubillah. Tempat maksiat wallahi jamaah. Maka cari orang tua untuk refreshing. Banyak, alhamdulillah, banyak tempat-tempat yang bisa untuk refreshing. Dan alhamdulillah di beberapa daerah itu sudah menawarkan wisata syar'i, wisata yang nggak ada maksiat. Biasanya kan tempat-tempat wisata itu identik dengan perzinaan, dengan khomer, dengan macam-macam. Ada beberapa daerah yang sudah melarang hal itu. Artinya di tempat itu, nggak tahu di sini sudah ada, belum ada ya. Di beberapa tempat sudah ada. Barakallahu fikum. Maka mungkin kau bisa bawa ke sana, sekali-kali kau bawa ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang sudah mengaji tapi selalu mementingkan kehidupan istrinya dan ibunya hidup sendiri, dijauhi oleh istrinya. Allahu Akbar. Nah jamaah, pasangan hidup kita
itu berpengaruh kepada kita. Imran bin Hittan, dia itu adalah salah seorang tabi'in dari kalangan ahlus sunnah. Kemudian dia menikahi kerabatnya perempuan cantik dari kalangan khawarij dengan harapan bisa ngasih hidayah. Ternyata dia yang terpengaruh sama istrinya. Maka kita disuruh milih istri yang soleha, yang benar-benar supaya tidak terpengaruh. Sekarang kalau kayak ini disebutkan anak sudah ngaji, tapi dia lebih mementingkan istrinya, ibunya hidup sendiri. Padahal kita tahu kewajiban anak lelaki itu terus berbakti kepada orang tuanya. Sampai kapan? Sampai dia mati dan sampai orang tuanya mati. Maka anak yang seperti ini perlu dikasih nasihat. Ingat ketika Rasul SAW ditanya tentang orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita siapa? Ibu kita, kemudian ibu kita, kemudian ibu kita, baru ayah kita. Setelah itu yang lainnya, istri, mungkin anak. Jangan sampai kita seperti itu jamaah. Dan kau kalau durhaka sama ibumu, ya sudah, kau akan sengsara dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rasul SAW ketika ditanya dosa paling besar, beliau mengatakan syirik. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, termasuk dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Ustaz, gimana ngajarin istri, ngadepin istri yang nggak mau deket dengan mertua dan suaminya sabar menerima itu semua? Apa balasan untuk sang suami? Mohon doa untuk mertua supaya mau ibadah. Barakallahu fikum. Jemaah, masalah itu banyak sekali. Tapi ketika engkau duduk menganalisa masalah tersebut, kau lihat mungkin masalahnya dari kau. Kita lebih sering mencari kambing hitam, padahal masalahnya ada di dirimu. Coba kau perbaiki dirimu, kau perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu sama manusia. Kau lihat apa penyebab istrimu kayak gitu. Mungkin salahmu kau milih dia sebagai istri, dan itu mungkin salahnya dia. Artinya kau tidak memilih dengan kriteria yang sesuai dengan agama. Kau hanya mementingkan nafsumu, kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Akhirnya dapat kayak gitu. Atau mungkin dulu ibumu sudah gak setuju, tapi kau tetap maksa umpamanya, sehingga itu yang terjadi. Maka jangan cari kambing hitam. Kau perbaiki dirimu sendiri. Kemudian kau lihat bagaimana masuk ke dalam hati istrimu. Kalau mungkin masalahnya memang ibumu, ya ada orang tua yang kadang-kadang ngomongnya kasar sama istri. Kau coba masuk ke istrimu dengan, aku minta maaf buat ibuku, tapi tolong bantu aku untuk berbakti sama ibuku. Berusahalah berbuat baik kepada istri. Insya Allah kalau istri itu soleha, ya mau nggak mau lah kita berbuat baik sama orang yang nggak suka sama kita. Lama kelamaan dia jadi suka sama kita. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu saya sakit stroke, dan beberapa hari yang lalu dia terjatuh yang mengakibatkan patah tulang. Allah yashfiha. Dan dokter menyarankan harus operasi yang biayanya tidak sedikit. Dan adik saya menyarankan berobat menggunakan BPJS. Yang saya pernah dengar BPJS itu haram. Bagaimana solusinya? Berkaitan dengan BPJS, mudah-mudahan BPJS ini tetap diperbaiki sistemnya supaya menjadi halal. Dan di antara penjelasan ustadz-ustadz yang lebih faham tentang BPJS, kau bisa dengar penjelasan dari Ustadz Irwandi umpamanya. Dia punya penjelasan yang panjang lebar. Tapi kalau memang dia tidak mampu untuk berobat sendiri, maka menggunakan BPJS mungkin jadi salah satu solusi buat engkau. Kau gunakan itu karena kau terpaksa. Tapi kalau orang sehat pakai BPJS, orang mampu pakai BPJS, jemaah. Ane kemarin baru dapat bocoran dari seorang yang dia
apa kerjanya? Nah, lupa. Di rumah sakit kerjanya dia. Dia ceritakan, Ustadz, orang yang pakai asuransi sama orang yang bayar langsung itu lebih murah yang bayar langsung, Ustadz. Soalnya ternyata orang yang pakai asuransi itu masih dimintai biaya lagi, Ustadz. Jadi kita yang ngurusin di rumah sakit itu tuh tahu itu, Ustadz. Tapi dilegalkan oleh rumah sakit untuk hal itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas memang ke depan harapan kita BPJS itu menjadi salah satu solusi untuk kesehatan negeri ini, tapi dengan catatan syar'i. Dan alhamdulillah umat Islam semakin banyak sadar segala sesuatunya harus sesuai dengan ketentuan Sang Pencipta, sehingga muncul istilah-istilah syariat. Maka anda rasa tadi kalau memang kau nggak mampu, biayanya besar, kau gunakan itu, mudah-mudahan nggak ada masalah. Dan untuk penjelasan yang lebih panjang kau bisa cari ya di medsos atau di YouTube, di mana penjelasan Dr. Irwandi hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Ustaz, anak ingin mendapatkan keutamaan anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tapi anak bentar lagi mau nikah, Tad. Jadi bukan anak muda lagi dong, Ustaz. Masya Allah. Jamaah, anak muda itu sejak dia baligh sampai umur 40 tahun. Itu anak muda. Cuma memang kekuatannya beda-beda. Puncak anak muda itu umur 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika manusia sampai ke puncaknya ashuddahu itu dikatakan umur 33 tahun dan sampai umur 40 tahun, situ kematangan dia. Setelah 40 tahun ya udah bukan muda lagi. Jadi kalau engkau menikah bukan berarti kau bukan anak muda, kau tidak lancing lagi. Iya, apa? Iya lancing ya. Kan ada perjaka tidak perjaka. Nah, tapi kau tetap muda. Gimana Ustaz? Duda umur 30 tahun ya tetap muda. Duda umur 50 tahun ya sudah tua lah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mengapa dalam Al-Quran banyak menggunakan kata kami setelah telah kami ciptakan, kami tetapkan? Nah, kata-kata kami itu bisa memiliki dua arti. Yang pertama, arti memang melakukannya bersama-sama. Tapi yang kedua, menunjukkan kebesaran. Kadangkala ada orang mengatakan, iya kami sudah menjalankan tugas kami. Kau berapa orang kau? Sendirian. Tapi untuk menunjukkan bahwasanya tentang kebesaran dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya sendirian. Tapi Allah menciptakan malaikat-malaikatnya, yang mereka diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tapi kalau kita minta sama Allah, kita minta sama Allah cuma Allah sendiri. Allahumma, Allah sendiri. Karena Allah itu Ahad dan Esa. Tapi ketika Allah menceritakan tentang penciptaan tadi, Allah menggunakan kata-kata kami, nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dalam memahami takdir? Setelah mulai kenal sunnah, jadi agak malas dalam mencari nafkah, bekerja. Benarkah sikap ini? Enggak benar lah untuk jamaah. Seharusnya ketika kau kenal dengan sunnah, artinya kau mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kau tidak akan malas. Orang yang belajar tentang Islam dengan benar lewat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka dia akan bekerja semangat. Dia akan berakhlak mulia. Dia akan menghargai orang lain. Karena apa? Karena semua itu dijelaskan dalam sunnah. Makanya kalau belajar jangan sepotong-sepotong, sehingga engkau jadi anak kok kayaknya mau fokus ibadah. Sejatinya hidup seorang muslim itu untuk ibadah. Hidup. Maka kata Nabi SAW, hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atik
laka sadaqah. Sampai makanan yang kau angkat kau berikan kepada istrimu, kau suapin istrimu, itu sedekah. Sampai seperti itu. Maka seorang ketika bekerja, dan muslim, anak nasihati muslim kalau bisa kaya raya jemaah. Dan jangan sampai orang Islam itu, ya ini juga mentalnya kebanyakan orang Indonesia ini mau jadi pegawai. Kuliah tujuannya apa? Daftar kerja, lamar kerja. Nanti ijazahnya aku buat lamar kerja. Usahakan kau kuliah untuk bikin usaha sendiri. Tidak ada dalam benakmu untuk ikut orang. Kau lihatlah orang-orang non muslim, mereka begitu semangat untuk usaha. Sedangkan kita kadangkala, alhamdulillah udah cukup. Anak termasuk yang ridho, yang qanaah. Jamaah, kalau kau punya uang 10 miliar dan kau berpikir untuk akhiratmu, hari ini habis tuh duit. Tapi kalau kau berpikir untuk duniamu, mungkin gak habis dimakan sama kau sama anakku. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Cari akhirat. Punya duit, cari akhirat. Kau jangan lupa kau hidup di dunia. Artinya kebutuhanmu di dunia berapa, kau cukupi. Sisanya buat akhirat. Tapi kadang-kala kita enggak. Maka seorang muslim kalau punya satu kantor, satu perusahaan, kau buka yang kedua. Kau buka yang ketiga. Bukan ambisi dunia, bukan. Yang kedua, ketiga untuk akhirat. Yang pertama cukup buat aku makan. Tapi aku butuh membantu umat Islam yang lain. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan yang terakhir. Memberikan nafkah buat keluarga, istri dan anak adalah sedekah. Bagaimana sikap yang pertengahan dalam hal ini? Seperti supaya tidak berlebihan seperti makan, pakaian, mainan. Jamaah, kalau kita bicara berlebihan, itu kembali kepada kondisi masing-masing. Rasul SAW mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarf. Kata Nabi SAW, kau makan, kau minum, kau berpakaian, kau sedekah dengan dua catatan, tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu ya kembali kepada kita. Kalau engkau umpamanya bulanannya dapat bulanan 2 juta, maka jangan beli barang yang harganya 2,5 juta. Itu berlebih-lebihan. Kau akan susah sendiri. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, sehari penghasilannya ya 500 juta. Ada jemaah. Antum. Anak pernah ketemu sama tuh orang. Dia punya pelabuhan di Kalimantan. Itu sehari pemasukan dia 500 juta. Lalu dia beli jam harganya 200 juta. Berlebih-lebihan enggak? Ya enggak lah, itu hasil setengah hari, enggak sampai. Nah, sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kau bicara buat istrimu, ya kau lihat. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan keluasan dia. Kalau dia punya harta yang banyak, umpamanya penghasilannya suami per bulan alhamdulillah 10 juta. Istri kira-kira dikasih berapa jemaah? Ya Ustaz. Berapa? 2,5%. Oh, kasih paling tidak antum lihat pertama kebutuhan, bicara kebutuhan. Artinya kalau kebutuhan di rumah itu untuk listrik, untuk semuanya, ya beda lah. Antum kalau menikah dengan wanita yang kaya, beda dengan menikah dengan wanita yang miskin. Wanita yang cantik beda dengan wanita yang tidak cantik. Wanita cantik tuh bedaknya 1 juta jemaah. Tapi kalau wanita biasa-biasa, kau belikan bedak harga 20.000 sudah cukup umpamanya. Artinya sesuai dengan kondisimu. Ketika berbicara tentang tadi tidak berlebih-lebihan. Dan jangan sampai seorang itu, Masya Allah, beli sesuatu harganya 1 miliar. Beli mobil 1 miliar. Lalu dia sedekah 100 juta, merasa banyak. Nggak boleh kau merasa banyak. Wala tamnun tastakthir. Jangan kau memberi berharap balasan yang lebih banyak. Jangan kau memberi merasa yang kau beri banyak.
Padahal kau subhanallah, sekarang orang beli mobil 1 miliar, 2-3 tahun dijual berapa? 600. Kau 400 juta rugi, kau tidak merasa besar. Oh biasa itu Ustaz. Kau sedekah 100 juta merasa, oh Masya Allah, aku bisa sedekah 100 juta. Ini yang nggak boleh seperti ini. Maka berkaitan dengan nafkah buat keluarga, nafkah buat dirimu, tadi catatannya tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Urusan berlebih-lebihan maka kembali kepada kemampuan masing-masing. Ada orang yang Masya Allah umpamanya dia beli sop sarang burung, harga 250.000 sop sarang burung, sedangkan dia penghasilannya sebulan cuma 1 juta. Berlebih-lebihan seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.